Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hadi Pratno di channel yang membahas dunia kuliner dan dunia servisan. Nah, kemarin ada teman-teman ya yang bertanya di sebuah grup ya, apakah kulkas itu freonnya bisa diganti dengan LPG atau gampangannya apakah kulkas itu bisa diisi LPG sebagai pengganti freon? Itu jawabannya bisa ya teman-teman. Nah, ini di depan saya ada kulkas Polytron ya. Ini saya gunakan untuk sebagai eksperimen atau pembuktian kepada teman-teman bahwa kulkas itu bisa freonnya diganti dengan LPG, dan ini saya buktikan sendiri. Ini sudah hampir 1 tahun ya, dan kondisinya aman dan bagus ya. Nah, perlu informasi teman-teman ketahui bahwa ini ampere kompresornya itu bahkan 0,9 ampere, dan untuk LPG-nya saya isi tekanan kerja itu di 18 PSI. Kalau biasanya kan 10 sampai 15 PSI. Nah, ini saya isi 18 PSI. Ini saya gunakan sebagai eksperimen ya. Ini punya saya sendiri, saya gunakan untuk pembuktian kepada teman-teman apakah gas LPG itu bisa dipakai untuk mengisi freon atau pengganti freon di kulkas ya. Kebetulan ini kulkas satu pintu, ini saya gunakan sebagai pembuktian. Nah, untuk proses pengisiannya atau proses perbaikannya sudah pernah saya upload sekitar 6 bulan yang lalu, cuma ini sebenarnya sudah hampir 1 tahun ya. Nah, ini pembuktian kepada teman-teman apakah kulkas diisi gas LPG itu bisa digunakan. Nah, ini saya coba tunjukkan ya teman-teman dalamannya. Ini sudah saya pakai hampir 1 tahun dan ini masih bagus teman-teman ya. Ini saya gunakan untuk penyimpanan, ada telur, ada buah ya. Nih, freezernya juga masih. Nah, ini ada es batu, ada daging ya. Ini emang sengaja saya gunakan eksperimen ya untuk saya sendiri ya, karena di luar sana banyak yang mengatakan kurang bagus, kurang aman, mudah terbakar. Gas LPG itu sifatnya terbakar itu kalau udara, sama freon juga mudah terbakar ya teman-teman. Cuma bagaimana kita menggunakannya saja sebenarnya ya. Semua perlu kehati-hatian saat proses pengisian freon, jangan gegabah, semua ada aturannya. Nah, ini saya buktikan sendiri, bahkan ampere kompresornya 0,9 ampere, tekanan PSI atau kerjanya saya buat 18 PSI, dan hasilnya bagus, dan ini sudah hampir 1 tahun saya gunakan. Alhamdulillah aman ya teman-teman. Jadi tidak katanya teman-teman, tapi saya membuktikannya sendiri ya teman-teman ya. Ini dulu kasus awalnya dia freonnya habis, jadi kondensornya bocor. Ini sebenarnya punya Pak Lek saya beli, dia suruh beli baru aja. Ini saya beli ya, saya beli bekas, kemudian saya perbaiki, saya ganti kondensor, kemudian saya isi freonnya menggunakan gas LPG untuk pembuktian kepada teman-teman yang bertanya. Kalau nggak ada buktinya kan dibilang hoax atau bohong ya. Nah, ini saya buktikan sendiri, dan ini sudah hampir 1 tahun. Untuk proses perbaikannya, cek kebocorannya sudah saya upload sekitar 5 bulan yang lalu, karena dulu kesibukan belum sempat saya uploadnya sekitar 5 bulan yang lalu. Namun usianya ini sudah hampir 1 tahun ya. Nah, ini jawaban kepada teman-teman atau netizen yang nyinyir kenapa gas LPG itu bisa digunakan sebagai pengganti freon. Itu pertama ya, freon di pasaran itu R134 yang pertama. Yang kedua adalah R600, itu biasanya di kulkas inverter ya. Nah, gas LPG itu kandungannya ya, kandungannya itu merupakan kandungan dari R134 dan R600 ya. Nanti teman-teman cari aja di jurnal, kalau nggak salah yang R600 itu propan, kalau yang R134 itu butan ya. Nah, gas LPG itu adalah campuran butan dan propan ya. Nah, makanya gas LPG itu bisa digunakan sebagai pengganti freon, itu alasannya teman-teman. Dan di pabrikan-pabrikan besar juga banyak yang menggunakan gas LPG sebagai refrigeran atau pendingin, karena emang
sifatnya gas LPG itu emang digunakan sebagai pendingin atau refrigerator atau refrigeran. Nanti teman-teman cari aja jurnalnya ya. Kenapa saya berani membuktikannya? Karena saya sudah membaca jurnal itu bahwa salah satu kegunaan gas LPG adalah sebagai untuk refrigeran atau sistem pendingin. Makanya saya berani menggunakannya karena saya sudah membaca jurnal dan sudah banyak teman-teman yang membuktikannya ya. Justru yang jelek itu adalah R134 palsu yang banyak di pasaran, dan itu yang justru membuat kadang kulkas buntu dan tidak dingin ya. Tapi kalau dengan gas LPG ini alhamdulillah aman, saya sudah membuktikannya. Tapi kalau teman-teman nggak berani, nggak usah diikuti, pakai yang standar saja. Ini hanya sebagai informasi bahwa gas LPG itu bisa digunakan untuk pengganti freon. Oke, cukup sekian informasi yang bisa saya berikan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Sampai jumpa di tutorial service berikutnya. Dadah.